Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para tokoh agama, para ustaz, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Banyuwangi, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pencinta syiar Islam yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan izin kepada kita dengan takdir yang baik dikumpulkan kita di satu tempat yang mulia, berada di bulan yang mulia, berkumpul untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada niatan lain kecuali untuk beribadah. Sama-sama kita mengeluarkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Apa yang menjadi niat, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan, menjadi hajat kita, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha segala-galanya. Dan kita yakini di majlis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Kita yakini di majlis yang mulia ini Allah turunkan barokahnya. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat untuk diri pribadi kita, hajat untuk keluarga kita, hajat untuk pekerjaan kita, hajat untuk badan kita, untuk rohani kita, ilmu dan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang berpenyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit mudah-mudahan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rumit digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lewat salat hajat kita, doa kita, semuanya akan menjadi harapan bagi kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertemuan ini adalah pertemuan hati. Buka hati kita untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buka hati kita untuk menerima nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita akan selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih
Seseorang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah dengan Islam, yang artinya ada keimanan, ada ketaatan, ada kepatuhan terhadap ajaran Islam, maka ketika dibuka hati orang itu menjadi teranglah. Fahuwa ala nurin min rabbih, karena terang itu berasal dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu banyak, tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mencemerlangkan hati adalah majlis-majlis seperti ini. Innan nura idza dakhala al-qalb infasaha wansyarah. Kalau sudah nur dari Allah subhanahu wa ta'ala itu masuk ke dalam hati seseorang, maka teranglah, cemerlanglah hati orang itu. Nah di sini kalau sudah cemerlang, maka akan masuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada tandanya orang-orang yang dicemerlangkan hatinya oleh Allah? Apakah ada tandanya orang-orang yang digemilangkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini sudah disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada tandanya. Orang-orang yang hatinya cemerlang itu ada tandanya. Orang-orang yang dimasukkan nur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga cintanya kepada Islam luar biasa, cintanya kepada syariat Islam itu luar biasa. Ada tandanya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur. Orang itu tidak tertipu dengan keindahan dunia. Dunia ini indah, tetapi dia tidak mau tertipu, karena dia yakin dunia ini adalah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu hanya senda gurau, hanya perhiasan, hanya kompetisi yang kadang-kadang saling menyikut untuk mendapatkan ini dan itu. Dunia ini hanya memperbanyak harta, memperbanyak anak keturunan. Itu keindahan dunia, dan ternyata banyak manusia yang tertipu dengan itu. Tapi kalau sudah kemasukan nur Islam, ini akan bisa dikalahkan. Dia kecondongannya kepada akhirat. Waktu yang disediakan oleh Allah seperti sekarang ini, mulai dari sholat isya sampai kita berkumpul di sini, sampai kita keluar dari masjid itu berapa jam? Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau orang itu tertipu dengan urusan dunia, pasti perhitungannya, kalau saya gunakan untuk mencari dunia, saya dapat keuntungan. Tetapi kita tidak. Kita masuk bagian dari yang dicemerlangkan hatinya oleh Allah. Tidak melulu mencari kehidupan dunia yang sampai melupakan akhirat. Kita ini masih diingatkan oleh Allah, berarti ada nur di dalam diri kita. Ini waktunya untuk munajat, ini waktunya untuk taqarrub ilallah. Kita masuk ke masjid ini. Ini termasuk orang-orang pilihan. Ketika di dunia, di luar sana, banyak orang sedang merebut
rahmat Allah yang berupa dunia, kita merebut rahmat Allah untuk mendapatkan hidayah dan barokah di masjid ini. Lebih dari itu semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita sudah menang. Waktu kita bisa kita gunakan untuk memburu kehidupan akhirat. Tidak terus menerus dunia. Berarti kita sudah tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mengumpulkan bekal. Al-istiqdad liyaumir rahil. Mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Yang kedua, nur Allah masuk, tandanya al-inaba ila daril khulud. Kalau sudah masuk ke masjid ini, kita ini taubat. Iya. Selain munajat, kita taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laporkan apa yang kita lakukan sepanjang hari tadi. Ini bapak-bapak tadi ada yang di pasar, ada yang di toko, ada yang di kebun, ada yang di tempat pekerjaan, ada di bangunan-bangunan, ya, ada di kantor. Sudah sekarang ini kita ungkapkan kepada Allah. Mungkin tadi itu banyak dosa, banyak salah, kita kembali kepada Allah. Ini berarti kita mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setiap saat kita begini, diikat dengan sholat 5 waktu, datang subuhnya, iya, kemudian duhurnya, asarnya, maghrib, isaknya, wah itu mengadu semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Insya Allah cemerlang hati kita ini. Yang ketiga, yang dicemerlangkan hatinya oleh Allah, yaitu al-istiqdad lil mauti qabla nuzulil maut. Ya, mengumpulkan bekal untuk mati. Ini kita mengumpulkan bekal untuk mati. Sebelum mati kita kumpulkan bekal ini. Ya. Supaya ada sangu. Perjalanannya panjang. Barzakh itu panjang. Sampai akhirat. Nanti ada mizan, penimbangan amal. Kemudian nanti ada hisab, perhitungan amal. Nanti ada sirat, meniti di jembatan yang sangat tipis. Kalau tidak ada bekal kita seperti ini, sulit, perjalanan panjang. Karena kita mengumpulkan bekal, terang hati kita. Nur dari Allah itu yang memberatkan timbangan. Nur dari Allah itu yang memperbanyak hitungan amal. Nur itu yang menerangkan ketika kita berada di sirat. Dan dengan nur Allah kita berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cemerlang dunianya, cemerlang akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa untuk meminta kepada Allah. Jangan putus asa. Jangan sampai ada perkataan, saya sudah bertahun-tahun minta tetapi saya tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang itu dicintai oleh Allah. Allah Maha tahu. Mungkin kalau dia diberi oleh Allah, dia akan berhenti berdoa. Allah sangat cinta, senang dengan suara permintaannya. Yang nanti akan dikumpulkan itu semua bukti wujud iman kepada Allah. Allah Maha segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari di suatu tempat yang namanya Basrah ada seorang alim allamah yang bernama Ibrahim bin Adham. Terkenal, orang yang alim, yang wara, yang sudah kategorinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi heran penduduk di sekitar itu, karena pada waktu itu Ibrahim bin Adham masuk ke suatu pasar
tempat keramaian manusia, tempat berkumpul manusia-manusia di pasar. Begitu Ibrahim bin Adham, seorang alim allamah ini masuk, kemudian para pedagang, para pembeli, semua yang terlibat di pasar itu sama-sama datang menghampiri Ibrahim bin Adham dengan berusaha untuk mendapatkan barokahnya, didekati untuk bersalaman, sehingga penduduk pasar itu lupa, tokonya ditinggalkan, proses jual belinya ditinggalkan, lari mendekat kepada Ibrahim bin Adham yang tiba-tiba terkenal itu masuk ke dalam pasar. Akhirnya di pasar terjadilah majelis, terjadilah halaqah, kumpulan. Ibrahim bin Adham berada di tengah. Kesempatan orang-orang pasar itu untuk bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim bin Adham, seorang alim luar biasa, wara, tingkatannya waliullah. Saya ini, kami ini sudah bertahun-tahun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami ini tidak ada yang mendapatkan pengkabulan doa. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka pasti doamu akan diterima olehku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Kami ini bertahun-tahun berdoa tetap seperti ini. Macam-macam yang didoakan. Ingin ini, banyak yang tidak diterima doanya. Kemudian Ibrahim bin Adham kemudian berkata, "Matat qulubukum min asyrati asya." Wahai penduduk pasar, hati kalian itu mati dari sebab 10 perkara. Bagaimana doamu itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hatimu itu mati. Allah mengabulkan doa kita apabila hati ini terang, cemerlang. Seperti yang dijelaskan tadi, usahakan bagaimana supaya hati ini terang. Mengapa Ibrahim bin Adham mengatakan penduduk pasar itu hatinya mati dari 10 perkara? Matat qulubukum min asyrati asya. Ini 10 perkara ini yang memadamkan hati kita, menyebabkan tidak cemerlang hati kita. Yang pertama, araftumullah wa lam tuaddu haqqahu. Kalian kalau ditanya pasti jawabannya sama, tahu semua. Kalian sudah tahu Allah, kalian mengenal Allah. Apalagi kalau ditanya Tuhanmu siapa, pasti akan menjawab Allah. Tetapi mengapa hak-hak Allah itu tidak ditunaikan? Mengapa kamu itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah? Kalian terlalu berlama-lama di dalam pasar. Kewajiban tidak dilaksanakan. Hayya 'alas shalah. Kalian tetap sibuk di pasar. Dipanggil lagi waktu asar, hayya 'alas shalah. Kalian tetap sibuk berada di pasar. Bagaimana hatimu itu bisa cemerlang?
Hatimu itu mati. Hak Allah tidak ditunaikan, kewajiban kamu laksanakan. Bagaimana doa akan diterima? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ada waktunya untuk kita berusaha. Ada waktunya kita untuk memburu dunia. Ada waktunya kita untuk bekerja. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah kita tunaikan kewajiban-kewajiban, ayo cari lagi duniamu yang disediakan oleh Allah. Kalian ini tidak pernah melaksanakan kewajiban, kalian memburu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati hati kalian, bagaimana doa bisa dikabulkan? Ini yang pertama. Yang kedua, wa qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Kalian itu banyak yang suaranya merdu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di antara kalian ada yang hafal Al-Quran. Kalian mengerti itu Al-Quran adalah firman Allah. Tapi mengapa kalian itu tidak mengamalkan ajaran Al-Quran? Ini yang menyebabkan mati hati itu. Al-Quran yang wajib diimani merupakan firman Allah yang isinya diantaranya ada perintah dan ada larangan. Kalian hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi isi dari Al-Quran tidak diamalkan. Itu yang menyebabkan hati kamu mati. Bagaimana itu doa akan bisa dikabulkan? Mafhum mukhalafah, pengertian kebalikan dari ini. Kalau kita baca Quran, membaca Al-Quran dengan penuh keimanan, maka konsekuensi kita adalah akan mengamalkan isi Al-Quran. Dan kalau ada niatan seperti itu, kita akan diberi oleh Allah. Walaupun kita tidak tahu arti makna yang dibaca, dan kebanyakan tidak tahu maksudnya apa itu yang dibaca. Sebanyak 30 juz, apa itu yang dibaca tidak tahu maksudnya. Baca saja Al-Quran, tapi harus ada niatan untuk mengamalkan apa yang kita baca. Nanti Allah akan memberikan ilmu kepada kita, akan dicemerlangkan hati kita oleh Allah. Ada niat dan kemudian kita mengamalkan. Allah yang akan memberikan ilmu. Al-Quran itu disebut Al-Huda. Tidak tahu arti Al-Quran yang dibaca, akan diberi petunjuk oleh Allah. Al-Quran itu artinya Al-Furqan. Tidak tahu arti yang dibaca itu pada Al-Quran, Allah akan bisa memberikan pembeda yang akan ia sikapi dalam kehidupan untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Al-Quran itu adalah an-nur, cahaya, terang. Akan diberi kecemerlangan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu disebut sebagai asy-syifa, sebagai obat. Dengan niat untuk mengamalkan Al-Quran, akan menjadi obat Al-Quran itu. Penyakit-penyakit rohani yang melekat di dalam diri kita, sombong, iri hati, dengki, kikir dan sebagainya, dengan sendirinya akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan cemerlang hati. Kalau sudah begitu, mau berdoa kepada Allah, belum berdoa diberi oleh Allah. Tetapi kata Ibrahim bin Adham, penduduk pasar itu hanya pintar membaca Al-Quran dengan suara merdu, tetapi tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Buktinya, dia berlama-lama berada di pasar tanpa melaksanakan perintah Allah. Bahkan larangan Allah dilakukan.
Kalau sudah Al-Quran tidak diamalkan, di pasar itu gampang untuk berbuat curang. Di pasar itu banyak orang bersumpah palsu. Di pasar itu banyak orang melakukan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Digandeng oleh Allah jual beli dengan riba. Kalau tidak mengerti ilmu agama dari sebab riba, mati hati kita ini. Bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah? Ini penduduk pasar. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hidupkan hati kita dengan membaca Al-Quran, ada niatan untuk mengamalkan Al-Quran. Berikutnya, yang ketiga, yang menyebabkan hati mati sehingga doa tidak dikabulkan, wa aduwukum iblis wa walaitumuhu. Kamu tahu bahwa iblis, syaitan itu adalah musuhmu, tetapi mengapa kamu jadikan sahabat? Kalau Allah mengatakan setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata, ya jadikan musuh. Artinya dijadikan musuh, jangan ikuti apa kemauannya, harus jauh karena musuh. Jangan dijadikan sahabat sehingga menjadi dekat, jadikan musuh setan itu. Celaka kalau kita ini bersahabat dengan setan. Di dalam surah Yasin disebutkan, salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Jelas nanti akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pendosa menjadikan setan atau iblis itu temannya. Kelompok orang yang berdosa berada di sebelah kiri, ahlin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka. Apakah saya ini tidak pernah mengingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata? Dia sadar sebenarnya, tahu setan itu musuh yang nyata. Akibatnya begini kata Allah Subhanahu wa taala, kamu terlempar dari api neraka. Terlempar ke dalam api neraka. Wa iyadzubillah, karena bersahabat dengan setan. Sudah banyak buktinya. Kalau seandainya kita ini menjadikan setan sebagai musuh, berarti kita mengikuti petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Hadza siratum mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Ini jalanku yang lurus. Itu teman-temanmu yang ada di sebelah kanan, yang menjadikan setan itu sebagai musuh dan dijadikan musuh yang nyata sehingga mereka itu selamat. Jalannya lurus. Mengapa dia berjalan dengan lurus? Begitu setan iblis itu jauh, cemerlang hatinya. Tetapi begitu iblis itu masuk, maka matilah hati manusia, gelaplah hati manusia, sudah jauh dari Allah. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Celaka. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Kata Allah, manusia ini makhluk yang berakal, seharusnya mengerti. Sudah banyak manusia yang disesatkan oleh setan. Sudah banyak macam-macam manusia yang disesatkan oleh setan. Yang alim disesatkan banyak, yang pejabat disesatkan banyak. Belum di dunia, belum di akhirat, di dunia saja sudah tampak banyak karena bersahabat dengan setan.
Banyak manusia-manusia yang semula disanjung-sanjung karena bersahabat dengan setan, kemudian terhempas, jatuh menyakitkan di dunia, apalagi di akhirat, karena bersahabat dengan setan. Kalau bersahabat dengan setan, maka hati kita akan menjadi mati. Sebentar lagi Ramadan. Ayo pertarungan kita ini. Iya. Maka siapkan untuk di bulan Ramadan ini, siapkan bekal untuk menghadapi. Persiapannya apa? Persiapan ruhiyah, persiapan ruhiyah, rohaniyah. Hati disiapkan supaya cemerlang. Mulai sekarang ini bulan Sya'ban, kita sudah munajat kepada Allah minta usia panjang. Kita sudah munajat kepada Allah mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba. Diberi barokah oleh Allah di bulan Rajab. Minta lagi bulan Sya'ban, barokah lagi kita masuk bulan Sya'ban. Kita minta lagi waballighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan nanti di bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut disebut oleh Allah, artinya carilah barokah. Barokah itu diperoleh apabila hati ini betul-betul cemerlang. Upayakan ini 3 bulan ini untuk membersihkan hati kita. Persiapkan diri kita di bulan Sya'ban untuk memasuki Ramadan dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit rohani. Bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang beruntung itu yang membersihkan hatinya. Orang yang celaka itu adalah orang yang mengotori hatinya. Gelap hati itu. Kalau sudah kotor gelap, bagaimana datangnya bulan Ramadan dia akan bergembira? Gak bisa. Yang bergembira padahal dijanjikan oleh Rasulullah, jasadnya bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau tetap kotor, masuk bulan Ramadan, tidak ada upaya untuk mencemerlangkan hati, tetap kotor hati kita, mati hati kita. Bagaimana doa akan dikabulkan? Padahal bulan Ramadan dibuka rahmat, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan supaya kita tidak terjerumus dengan gangguan setan, yaitu persiapan fikriyah. Artinya isi diri kita dengan ilmu. Seperti ini majelis-majelis, ya kumpul kita ini, cari majelis-majelis ilmu, persiapan apa saja nanti yang akan dilakukan pada waktu puasa. Cari ilmunya puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa yang membatalkan puasa. Tidak bosan-bosannya kita mendengarkan itu, diingatkan supaya kita selamat dan menjadikan hati cemerlang. Kemudian kita siapkan, yaitu jasadiyah, badan kita. Mulai sekarang kita jaga kondisi sehat kita ini, badan kita. Pola makan dijaga. Kalau ada obat dari dokter, aturan pakainya diperhatikan. Kita ingin sehat. Persiapan jasadiyah ini memang ditekankan di dalam Islam. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Yang diinginkan di dalam Islam adalah mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang kuat. Kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Ini bukan yang lemah. Siapkan diri kita. Berpuasa bukan berarti lemah jasad kita, bahkan bertambah kuat kita ini. Karena apa? Karena Allah yang memberikan kekuatan. Kalau sudah hati ini cemerlang, semuanya akan menjadi kuat. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Siapkan semuanya. Kemudian yang punya kelebihan, persiapkan. Persiapan apa? Mal, harta, untuk infak, sedekah, zakatnya, untuk disalurkan
kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu persiapkan mulai sekarang. Nah, ini berarti ada upaya untuk menuju kepada jalan yang benar, yang terang, yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini sebentar lagi karena beliaunya sudah datang, ada tanda-tanda akan berakhir. Ya, insya Allah kalau kita berupaya untuk mencemarlangkan hati dengan tidak meniru penduduk pasar yang pada waktu itu hatinya mati. Yang pertama tadi kenal Allah tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Yang kedua, mereka itu pintar membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, masih tetap bersahabat dengan iblis. Yang keempat, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah tetapi sunnah-sunnah Rasulullah tidak dilakukan. Wa ta'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Cinta kepada Nabi dalam lisan tetapi sunnah-sunnahnya, syariatnya tidak diikuti. Wa ta'aitum hubbul jannah. Dia kalau ditanya ingin masuk surga, walam ta'malu laha, tetapi amalan surga tidak dilakukan. Mati hati mereka. Wa da'aitum khaufan nar. Kalau ditanya mereka semua takut siksaan api neraka. Walam tantahu anil dzunub, tetapi mereka tidak berusaha untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Tetap dengan dosanya, mati hati mereka, doa tidak dikabulkan. Kemudian wa in ataitum annal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Dia tahu bahwa kematian pasti terjadi, dia tidak berusaha mengumpulkan bekal untuk menghadapi mati. Berikutnya yang kedelapan, wastaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyubu anfusikum. Orang-orang pasar pada waktu itu sibuk mengurus kesalahan orang lain, kesalahan dirinya tidak diurus. Mati hati, bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kuluna rizqallah wa lam tashkuru lahu. Kamu semua melaksanakan atau mencari rizki dari Allah tapi kalian tidak bersyukur. Rizki Allah diambil dari darat, dari laut, dari gunung, dari mana-mana, tetapi tidak mau bersyukur. Menjadilah mati hati, doa tidak dikabulkan. Itu penduduk pasar di Basrah pada waktu itu. Gak tahu pasar Banyuwangi. Ya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa tadfuna mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Kalian terlalu sering mengantarkan jenazah sampai menuju kuburan dan kamu terlalu sering bertakziah tetapi tidak mengambil iktibar bahwa kamu juga akan masuk ke liang lahat. Kalau kita sudah ingat mati, insya Allah kita berusaha menjauhi segala dosa-dosa, berusaha untuk mengamalkan amal soleh, dan ini hati menjadi terang ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita di bulan Sya'ban ini diampuni oleh Allah. Kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih, songsong dan sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Insya Allah barokah rahmat Allah akan turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وكل ليلة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. تقبل الله منكم والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.